Saya sih yakin banget, wajah baru Partai Persatuan Pembangunan ini mampu menjawab masalah-masalah rakyat di Indonesia. Nah, selain Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, sudah bergabung bersama kita CEO dan founder Polmark Indonesia dan Dik Ing Asia, Mas Eep Saifullah Fatta. Assalamualaikum Mas Eep, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas saya mau Adi. ke Bapak Suarso dulu nih. Bapak Suarso, apa yang berbeda nih Pak kira-kira dari kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kali ini Pak? Ya, pertama kita belajar dari sejarah capaian P3 sebelumnya. Kemudian kita melihat tantangan pada masa yang akan datang ini, dan kemudian kita letakkannya itu dalam kerangka demografi pemilih pada masa yang akan datang. Dan dengan demikian tentu kita harus menjawab itu. Kira-kira yang tepat, yang pas itu orang-orang yang bisa menjemput kemenangan pada tahun 2024 itu kategorinya seperti apa. Karena itu kemudian kami mengkategorikannya, mengklasifikasikannya kerja-kerja elektoral, kerja-kerja fungsional, kerja-kerja supporter, dan kemudian kerja-kerja organisasi dan manajemen. Dan tentu kita lihat persis demografi di Indonesia, di mana pada tahun 2024 nanti pemilih akan lebih banyak didominasi oleh kaum muda, kaum milenial, Gen Z, bahkan nanti ada generasi alfa untuk pertama kali. Jadi tentu kita lebih suka kalau kita memiliki pengurus-pengurus yang mempunyai perspektif yang sama dengan pemilih, sehingga dengan demikian mereka bisa bertemu. Inilah apa yang kami sebut dengan wajah baru, wajah yang bisa menjaga P3-nya sendiri, dan kemudian bisa menjemput masa depan itu dan memahami berdasarkan perspektif yang tepat. Dan mudah-mudahan itu bisa bekerja maksimal. Amin. Nah, menurut pandangan Mas Eep sendiri ini, apakah wajah baru P3 ini mampu menjadi solusi bagi rakyat dan apakah P3 ini akan dilirik oleh para pemilih? Ya, ada 3 hal yang menarik menurut saya. Bukan hanya menarik tapi juga penting. Di balik pengurus yang tadi disampaikan, dipublikasikan, ditetapkan dengan cara yang keren oleh Pak Suharso Monoarfa. Yang pertama adalah dominasi anak muda. Kita melihat wajah baru P3, dan dalam wajah baru itu ada darah-darah segar yang membuat orang berpotensi untuk berharap banyak. Tentu saja ini ada 2 pihak, mereka yang berharap harapannya meningkat. P3 sekarang punya kekuatan baru dengan wajah segarnya itu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada 17 perempuan dari 45 pengurus harian itu. Dan ini bukan angka yang sedikit. Tidak banyak partai yang mengakomodasi sebegitu banyak perempuan. Artinya, kalau kaum ibu, perempuan, keluarga, itu juga bisa berharap banyak. Dan menjadi amanah bagi P3 kemudian untuk menjawab harapan itu. Dan yang terakhir, rasanya sejauh yang saya tahu, baru pertama dalam kepengurusan partai, ada begitu banyak orang yang ditempatkan di pos strategis dan langsung dirumuskan sebagai pekerja elektoral. Tim 17. Di pengurus yang baru ini ada tim 17 yang tugasnya adalah kerja elektoral. Itu artinya ada kesadaran yang luar biasa baru dan segar dari P3 bahwa P3 sekarang mau bekerja langsung berhadapan di front yang terdepan, berhadapan di dapil-dapil daerah pemilihan. Nah, Mas Harso, ada satu yang menarik yang barangkali ketika Pak Suharso sendiri menyusun itu tidak terpikirkan. Kalau kita lihat komposisinya, di depan ada 17 orang yang akan menjadi penanggung jawab kerja elektoral di dapil-dapil. Lalu kemudian kepemimpinan dikendalikan oleh 8 orang, dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan 5 wakil ketua umum. Dan jumlah seluruh pengurus 45. 17, 8, 45. Nah, menurut saya itu simbolisasi yang luar biasa. Ini pengurus P3 yang tepat untuk Indonesia, sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Jadi saya sebagai warga negara bisa berharap banyak. Dan saya yakin semua orang sekarang berhak berharap banyak. Ya, amin, amin, amin. Baik, dan mungkin kita ingin bertanya lagi kepada Bapak Suharso nih Pak. Bagaimanakah optimalisasi kepengurusan baru P3 menjawab kebutuhan rakyat serta demografi di Indonesia Pak? Ya, saya kira apa tadi yang disampaikan oleh Mas Eep ya, dan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi,
kita dengan cepat ingin menangkap masa depan itu. Dan dengan demikian kita mesti bekerja lebih fokus, lebih terarah. Dan saya percaya dengan satu idiom bahwa perencanaan yang baik itu sudah setengah dari pekerjaan. Jadi jauh-jauh hari kami susun ini dan para pengurus yang darah segar ini, wajah-wajah baru ini, mereka yang punya background, pengalaman yang tepat sekali, yang seperti saya sampaikan tadi, punya perspektif yang sama dengan milenial, dengan Gen Z dan seterusnya. Dan mereka bukan dari kalangan yang sembarangan, mereka tentu punya jejak-jejak digital yang baik berdasarkan apa yang saya lihat dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi setidak-tidaknya mereka kalau mau bergerak dan mengenalkan kepada publik itu bukan lagi pekerjaan yang baru buat mereka. Jadi mereka ada prestasi, ada kinerja dan seterusnya. Itu yang kita harapkan kepada mereka. Ini cara kita mengoptimalisasikan kehadiran dari wajah-wajah baru pengurus P3 yang memang didominasi alhamdulillah oleh kaum muda. Wow, dari optimisme Bapak Ketua Umum tadi itu pendapat Mas Eep nih kayak gimana nih Mas? Ya, menurut saya tentu saja Ketua Umum P3 wajib optimis. Dan saya melihat juga optimisme itu tersebar di banyak sekali pekerja partai di P3. Dan saya dengar sendiri dari Ketua Umum dan banyak pimpinan pada waktu menjelaskan kriteria kepengurusan. Salah satunya itu adalah mereka harus rela mengikhlaskan, mewakafkan dirinya, energinya, waktunya untuk menjadi bagian dari solusi masalah-masalah masyarakat. Nah, jika itu bisa diwujudkan, optimisme itu bukan tanpa alasan. Wow, seperti yang disinggung sebelumnya ya, rakyat itu nggak mau lagi dengar janji. Jadi langsung solusi dan langsung aksi.